Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang penulisan aksara Jawa. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa yang menggunakan aksara angka. Yang kedua adalah menulis dan menyajikan dua paragraf berhuruf Jawa yang menggunakan angka. Indikator dari kompetensi yang akan dicapai, siswa mampu yang pertama mengalih-aksarakan dua paragraf cerita yang mengandung aksara angka. Kemudian yang kedua, mencermati kesalahan dalam alih aksara Jawa. Dan yang ketiga adalah membetulkan alih aksara Jawa yang salah di dalam penulisan. Kelompok aksara. Bentuk aksara Jawa ingkang asli dipunserat nggantung wonten ngandhap garis. Sakmenika piwulangan modern nyeratipun wonten nginggil garis. Artinya bahwa bentuk aksara Jawa yang asli itu ditulis menggantung di bawah garis. Sementara sekarang pembelajaran modern menulisnya di atas garis. Aksara Jawa gadah kalidasa huruf, kalidasa pasangan kagem nutup swara vokal, 8 huruf murda, 8 pasangan huruf murda, gangsal aksara swara utawi vokal, gangsal aksara rekan lan gangsal pasanganipun. Saperangan sandangan kagem ngatur vokal, tandha waos lan kagem ngatur seratan. Maksudnya di sini aksara Jawa itu mempunyai 20 huruf, 20 pasangan untuk menutup suara vokal, 8 huruf murda, 8 pasangan huruf murda, 8 huruf suara atau vokal, 5 huruf rekan, 5 pasangannya, dan sandangan untuk mengatur vokal, tanda baca, dan juga untuk aturan penulisan. Ini adalah bentuk aksara Jawa. Penulisannya ada 20 aksara Jawa. Ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do, jo, yo, nyo, mo, go, po, do, ngo. Jadi ketika kalian ingin bisa membaca atau menulis aksara Jawa, langkah pertamanya harus hafal 20 aksara Jawa ini. Aksara Jawa itu punya pasangan masing-masing, jadi masing-masing aksara punya pasangan. Gunanya adalah pasangan ini untuk menutup huruf vokal, yaitu ketika ada huruf mati di tengah kata atau kalimat, ketika tidak bisa digunakan pangkon, maka disinilah guna dari pasangan aksara Jawa. Kalian juga harus hafal pasangan aksara Jawa. Kemudian di bawahnya bisa kalian lihat aksara murda dan aksara swara. Ya, dua aksara ini gunanya adalah untuk menuliskan nama orang terkenal, nama tempat, kota, atau daerah terkenal. Tapi tidak semua huruf besarnya ada. Untuk aksara murda hanya ada 8 huruf, yaitu no, ko, to, so, po, go, lan, bo. Di situ bisa dituliskan untuk seluruh katanya atau di huruf depannya saja. Aksara murda juga punya pasangan, bisa kalian lihat di dalam slide. Aksara swara itu ada A, E, I, O, dan U. Selanjutnya bisa kalian amati aksara rekan itu yaitu untuk menuliskan huruf serapan. Misalnya di situ ada KHA, kemudian DZA, kemudian FA, baik F maupun V, kemudian Z, ZA, GHA. Di situ masing-masing aksara rekan itu yang ada 5 juga mempunyai pasangan. Bisa kalian lihat bentuknya di dalam slide. Baiklah untuk selanjutnya ada sandangan. Ini sebenarnya sudah dipelajari mulai dari SD
sekedar untuk mengingatkan kembali, bisa kalian lihat di dalam slide. Ada wulu itu untuk tanda vokal I. Letaknya berada di atas aksara Jawa. Misalnya untuk menuliskan sapi. Kemudian yang kedua suku, penulisannya di bawah aksara Jawa dan menyambung dengan aksara Jawanya. Gunanya adalah untuk tanda vokal U. Misalnya mau menulis sapu. Yang ketiga adalah taling. Penulisannya adalah di sebelah kiri atau di depan dari aksara Jawa. Gunanya untuk menanda vokal E. Misalnya mau menulis sate. Kemudian selanjutnya pepet. Penulisannya di atas aksara Jawa yang mau ditanda vokal E. Vokal E, maaf. Kalian harus bisa membedakan antara E dengan E. Kalau E misalnya adalah sate, sedangkan kalau pepet untuk tanda vokal E misalnya adalah semangka. Selanjutnya taling tarung, penulisannya adalah di depan dan di belakang aksara Jawa yang mau dikasih tanda vokal O. Misalnya mau menulis soto, maka dikasih taling tarung di antara huruf sa dan huruf ta. Selanjutnya adalah layar. Penulisannya adalah di atas aksara Jawa, gunanya untuk tanda ganti konsonan R. Misalnya mau menuliskan pasar. Di situ pa, kemudian sa, kemudian dikasih layar di atasnya. Widnyan itu penulisannya di belakang aksara Jawa atau di sebelah kanannya. Tanda ganti konsonan H. Misalnya kalian mau menuliskan rumah, maka setelah aksara ma, kemudian dikasih widnyan. Kemudian ceca adalah tanda ganti konsonan ang. Penulisannya di atas aksara Jawa. Misalnya mau menulis pisang, maka di atas aksara sa kita kasih ceca. Pangkon atau pangku itu tanda penghilang vokal atau untuk mematikan huruf di akhir kata atau kalimat. Misalnya mau menulis semangat, maka T-nya mati, dikasih pangkon. Cakra itu tanda ganti konsonan ra. Penulisannya di bawah aksara Jawa digandeng. Misalnya mau menulis putra. Kemudian keret itu tanda ganti konsonan re. Penulisannya di bawah aksara Jawa. Misalnya mau menulis kremes. Oke, untuk selanjutnya adalah tanda baca. Di situ ada atek-atek. Bisa kalian lihat bentuknya di dalam slide. Gunanya adalah tanda untuk awal kalimat. Kemudian yang di bawahnya, podolungsi. Artinya adalah tanda titik. Silakan dilihat bentuknya. Kemudian bawahnya lagi podolingso. Itu adalah tanda koma. Kemudian ada podo pangkat, seperti cecak dua, mengapit dari aksara Jawa yang akan ditulis penanda angka. Jadi untuk menuliskan angka Jawa. Kemudian podo guru, itu untuk awalan surat. Podo panca, akhir surat. Podo luhur, awal surat untuk derajat yang lebih tinggi. Podo matyo, awal surat untuk derajat sebaya. Podo andap, awal surat untuk derajat lebih rendah. Purwopodo awalan tembang, Madyopodo tengah-tengah tembang, lan Wasonopodo itu adalah di akhir tembang. Ini adalah panyeratipun atau penulisan aksara Jawa, itu ada 4 macam, bisa kalian lihat di dalam slide. Yang pertama aksara Jawa ngetumbar, penulisannya lonjong gitu ya. Kemudian yang kedua aksara Jawa Mbata Sarimbab, itu lebih ke cenderung kotak-kotak. Kemudian kalian bisa lihat di bawahnya aksara Jawa Gagrag Yogyakarta yang sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya aksara Jawa Gagrag Surakarta. Silakan kalian amati perbedaan cara penulisan dari masing-masing. Nah, ini sesuai dengan kompetensi yang harus kalian capai tadi, yaitu menuliskan aksara Jawa yang ada aksara ongkonya. Bisa kalian lihat di situ.
Aksara angka, bentuk penulisannya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Di situ kalian harus hafal bentuk-bentuk aksara Jawanya. Cara menghafalnya terserah kalian, tetapi ada beberapa aksara angka yang sama dengan aksara Jawa. Misalnya angka 1 dengan aksara Ko, kemudian angka 7 dengan aksara Lo, itu sama ya. Kemudian angka 9 sama dengan aksara Yo. Silakan dihafalkan untuk bisa menuliskan dengan baik. Nah, ini adalah pengaplikasian dari teori yang tadi sudah disampaikan. Cara penulisan aksara Jawa yang di dalamnya ada aksara angka. Tulodo panyerating aksara angka. Di situ saya berikan dua contoh. Saya akan bahas satu. Yang pertama, aku turu ning hotel kamar 13. Pertama penulisan kita tulis adek-adek. Kemudian menulis A itu adalah pakai H. Kemudian K dikasih suku sehingga bunyi ku, aku. Kemudian T disuku, Ra disuku, jadi turu. Kemudian untuk menuliskan ing kita pakai H. Biar berbunyi I kita kasih hulu di atasnya. Kemudian mateni eng kita kasih cecak di atasnya. Berbunyi ing. Untuk menuliskan hotel, pertama kita huruf H, supaya berbunyi O, maka dikasih taling tarung, berbunyi ho. Kemudian ta, supaya berbunyi E, kita kasih taling, sehingga berbunyi T. Kemudian la, di situ adalah mati, karena hanya huruf L saja, sehingga ketika mati di tengah kata atau kalimat, tidak boleh menggunakan pangkon, maka kita gunakan pasangan untuk menutup huruf vokal A pada huruf la. Sehingga setelah huruf la, kita tuliskan pasangan dari huruf K yang ada di belakangnya. Kita tuliskan pasangannya di bawahnya. Setelah itu, baru kita tuliskan aksara ma, supaya berbunyi R diberi layar. Nah, itu bisa kita baca hotel kamar. Nah, ini yang penting untuk menuliskan angka. Sebelum angka kita tulis, maka harus ditulis foto pangkat, yang seperti tanda cecak 2. Baru kita tuliskan angka 2, dan kemudian angka 3, foto pangkat lagi. Setelah itu baru kita tuliskan foto lungsi atau titiknya. Untuk contoh yang kedua, silahkan kalian amati dan cermati bagaimana penulisannya. Oke, para siswa, setelah melihat penjelasan dan contoh-contoh yang diberikan, maka ada latihan untuk melihat kompetensi kalian yang bisa kalian tunjukkan dengan mengerjakan geladen atau latihan. Silahkan kalian menuliskan aksara Jawa dari 2 paragraf yang terdapat di dalam slide. Di situ juga tercantum beberapa angka Jawa atau aksara angka. Saya tunggu tugasnya untuk segera dikumpulkan. Demikian paparan materi tentang aksara Jawa, khususnya aksara angka untuk materi SMK kelas 10 semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Sugeng siang, sugeng enjing, sugeng dalu. Mbok pilih wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.